Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya akan mendemokan aplikasi sistem informasi gizi anak dan ibu, kemudian monitoring dan intervensi gizi. Kemudian untuk role-nya ada admin, ada kader, kemudian ada puskesmas, lalu ada tamu. Jadi nanti bisa registrasi. Nah, nanti role tamu ini bisa diupdate, misalnya jadi kader atau jadi admin atau jadi puskesmas, itu terserah admin. Kemudian untuk web servernya ini di lokal saya menggunakan SAM 330. Kemudian untuk versi PHP nya menggunakan versi PHP 8.2. Bisa dicek di terminal PHP menggunakan PHP 8.2. Kemudian untuk versi Laravelnya menggunakan versi 12 atau yang terbaru saat ini. Untuk menjalankannya di localhost seperti biasa PHP bisa. Nah, kalau sudah running tinggal dipanggil alamat ini. Kalau di localhost Laravel seperti ini ya. Nanti kalau di hosting ya tinggal domainnya aja yang dipanggil. Kalau sudah running seperti ini tinggal dipanggil seperti ini. Nah, ini adalah tampilan aplikasinya, tampilan berandanya seperti ini. Nah, di atas ada menu fitur, ada menu tentang, kemudian ada bantuan. Untuk di footernya ini ada ketentuan, lalu ada privasi, kemudian ada panduan, lalu ada kontak seperti ini. Kemudian untuk login pertama saya demokan sebagai admin ya, biar tahu full fiturnya. Nah, ini user adminnya, kemudian ada passwordnya. Nah, setelah login nanti bisa diaktifkan dual faktornya dengan catatan email yang digunakan untuk login dan data usernya baik admin, kader, puskesmas, itu nomor HP-nya harus aktif. Kenapa? Karena nanti OTP-nya akan terkirim ke email atau ke WhatsApp. Jadi kalau nanti dual faktornya diaktifkan harus ini. Jadi saat ini posisinya tidak ada aktifin, jadi ketika login maka akan langsung tampil beranda. Nanti saya jelaskan di pengaturannya. Nah, ini adalah tampilan berandanya. Ini ada card untuk total pengguna, kemudian ada total desa seperti ini, kemudian ada total anak, kemudian ada total ibu, lalu ada pemantauan gizi seperti ini, kemudian ada intervensi, kemudian ada konfigurasi. Jadi ini tampilan dashboardnya. Ini sudah ada grafiknya, kemudian ada informasi penting, ini total pengguna seperti ini, kemudian ada aksi cepatnya. Ini misalnya kalau tambah dia larinya ke sini, kemudian misalnya intervensi tinggal klik ini. Lalu di atas ini ada tentang aplikasi. Nah, ini ada penjelasan tentang aplikasinya, fitur-fiturnya, alur kerjanya, peran penggunanya, manajemen data dan status gizi, teknologi yang digunakan, panduan cepatnya seperti ini, kemudian manfaat penggunaan aplikasi gizi seperti ini. Nah, ini untuk yang di dashboardnya. Kemudian untuk di sidebarnya ada master data, ini data desa seperti ini. Di setiap halamannya itu sudah ada pencarian, filter, kemudian ada ekspor PDF dan Excel. Ini adalah tampilan master data desanya.
Di atas ini ada tombol tambah, kalau mau ditambah tinggal ditambah nama desanya. Ada ketentuannya, ketentuan pengisian form desa. Kemudian ada ekspor PDF. Ini kalau diklik seperti ini. Nah, ini totalnya, kemudian data-data lainnya. Kemudian ada ekspor Excel seperti ini. Nah, ini adalah data yang hasil ekspor Excel. Sudah dilengkapi dengan ini ya, jadi bentuk Excelnya sudah bagus seperti ini. Lalu ada filter, misal filter kecamatan, tinggal filter. Maka yang tampil kecamatan yang difilter, filter kabupaten, filter provinsi seperti ini. Desa, atau cari berdasarkan nama atau desa, tinggal di ini aja, misalnya nama ini yang dicari, tinggal ini, kemudian terapkan. Nah, seperti ini desa. Kemudian di daftar tabelnya, ini tabelnya seperti ini, ada aksi edit seperti ini, kemudian ada aksi detailnya, tinggal diklik. Nah, setelah klik detail, maka dia akan tampil seperti ini. Nah, sini ada total penduduk, total anak, total ibu hamil, kemudian data anak yang terpantau. Yang terpantau ini maksudnya apa? Yang diinput ya. Jadi kalau ini data keseluruhan manual diinput ya, total penduduk, total anak, total ibu hamil. Kemudian ini yang terpantau, yang sudah diinput atau sudah dipantau gizinya. Di sini ada filter juga, ini seperti ini. Nah, kemudian ada ekspor PDF juga nih. Jadi setiap data terpantau, data anak terpantau, ada ekspor PDF. Nah, seperti ini. Untuk desa ini ya, jadi hanya desa yang di show atau ditampil detailnya yang tampil. Kemudian ada ekspor Excel seperti ini. Kemudian di bawahnya ada data ibu terpantau, ini sama seperti ini, ada ekspor PDF seperti ini. Kemudian ada ekspor Excel. Nah, seperti ini. Ada filter kehamilan, filter status gizi, cari berdasarkan. Jadi kalau di detail, misalnya desa ini, maka yang tampil adalah nama, data terpantau ibu dan anak sesuai dengan desanya. Ini untuk data master desa. Kemudian di bawahnya ada data master data anak. Ini tinggal ditambah, tinggal ditambah, diedit. Kemudian ada ekspor PDF, lalu ada ekspor Excel. Ini yang Excel seperti ini. Kemudian ada yang PDF tadi. Nah, seperti ini. Kalau mau ditambah tinggal diklik tambah. Nah, seperti ini. Nah, kalau admin, nama desanya dia semua ya pilihannya. Nanti saya demokan untuk kader atau puskesmas. Ini kalau mau tambah data anak. Lalu filternya ada filter desa, cari berdasarkan nik, nama ibu, nama ayah, nama alamat, kemudian jenis kelamin, semua status gizi. Ini kalau di detail seperti ini datanya. Kemudian ada aksi cepat. Aksi cepat ini misal mau edit, mau tambah pemantauan, dia akan lari ke sini. Misalnya tambah intervensi, riwayat pemantauan, kemudian intervensi. Seperti ini untuk yang data anak. Data ibu juga sama seperti ini, ada tambah seperti ini. Kemudian ada ekspor PDF. Ini ada ekspor Excel juga. Lalu
filter desa, filter status kesehatan, filter gizi. Ada pencarian, nick, nama, berdasar suami, alamat, telepon. Kemudian ada detail seperti ini. Kemudian ada aksi edit, nah seperti ini. Kemudian untuk desa, misalnya nih nama desa ini mau dihapus, nah nanti ada peringatan seperti ini. Ada data terkaitnya, ada 4 buahnya ini. Ketika ini dihapus, maka nanti data terkaitnya juga ikut terhapus, data pemantauan, data intervensi. Jadi secara otomatis data anak dan data ibu secara otomatis dia terhapus semua. Ini data ibu, data anak juga sama. Ini kalau dihapus maka data terkait juga, data pemantauan, data intervensi juga terhapus. Data ibu juga sama, ketika diklik aksi hapus makanya ada konfirmasi ya. Ini kemudian ada pemantauan gizi ini. Nah, ini karena admin yang login maka dia tampil semua sama. Ini ada ekspor PDF, ada ekspor Excel. Tampilannya seperti apa? Ini untuk yang laporan pemantauan gizi seperti ini. Kemudian yang PDF tampilnya seperti ini. Lalu ada filter desa, filter status gizi misalnya normal, filter target, ada pilihan ibu misalnya untuk anak gitu. Ini semua, kemudian di semua filter. Kemudian ada filter tanggal ya, tanggal, bulan, dan tahun pemantauan, ini bisa difilter. Lalu ada intervensi, nah ini ada data intervensi juga sama, ada tambah intervensi seperti ini. Ini sudah dikasih panduan ya, panduan pengisian form intervensi. Ini pilih desa, kemudian jenis intervensinya seperti ini, status pelaksanaan. Kemudian ada filter ini, filter jenis intervensi, filter status, filter target, sama tanggal tahun. Lalu di sini ada detail, nah detail seperti ini. Kemudian ada tombol aksi hapus. Ini yang untuk intervensi. Kemudian ada pengaturan aplikasi. Nah ini di pengaturan aplikasi sudah dinamis, misalnya nama aplikasinya mau diganti ya tinggal diganti, favicon-nya, kemudian footernya, kemudian logonya, lalu yang background yang di depan yang seperti ini kalau mau diganti tinggal diganti. Nah ini background ini tinggal diganti di sini ya, tinggal dirubah aja. Kemudian ada konfigurasi email. Nah ini notif yang terkirim ke email, nanti tinggal diatur pakai email sendiri. Ini konfigurasi emailnya, SMTP-nya, kemudian sandi SMTP. Bagaimana cara buatnya ada di channel saya ya, tinggal dicek aja. Nah ini yang saya maksud tadi yang OTP. Jadi ketika ini diaktifkan maka setelah login dia harus masukkan OTP. OTP-nya terkirim kemana? Terkirimnya ke email dan ke WhatsApp. Nah ini yang pengaturan notifikasi ke emailnya, kemudian ini yang ke WhatsApp-nya. Nah, WhatsApp-nya pakai Fonte ya. Nah, bagaimana cara dapat tokennya juga sama ada di channel saya, tinggal di ini. Dicari panduannya untuk mendapatkan token Fonte, ini gratis ya. Kemudian ada kelola akun. Nah, ini ada kelola akun. Untuk akun dia bisa daftar sendiri atau ditambahkan lewat admin. Ini kalau dilihat detailnya seperti ini. Nah ini admin, tidak terkait dengan desa. Kemudian kalau yang ini dia terkait dengan desa, ini bisa diedit, bisa ditambah. Nah, seperti ini perannya apa, kemudian desanya dia desa apa, foto juga bisa diganti. Lalu ada ekspor PDF seperti ini. Kemudian ada ekspor Excel. Jadi semua halaman itu dilengkapi dengan data yang bisa diekspor.
seperti ini. Lalu ada profilnya, ada profil user yang login ya, baik admin, kader atau puskesmas atau tamu. Ini tinggal dirubah, tinggal nanti dirubah emailnya sesuai dengan email yang aktif. Kalau dual faktornya mau diaktifkan, lalu ada ini untuk notifikasi ke WhatsApp, lalu ada tentang aplikasi. Kemudian ini ada navigasi seperti ini ya, lalu ini untuk desainnya sudah ini ya, dinamis, mau dibuka di handphone nanti seperti ini, mau dibuka di di tab seperti ini di MacBook seperti ini. Nah, ini untuk halaman adminnya. Kemudian untuk halaman kadernya, misalnya saya contohkan ini kader, ini kader untuk desa Samboja. Maka data yang tampil baik dia mau nambah data anak, nambah data ibu, nambah pemantauan gizi, nambah interversi, hanya sesuai dengan nama desanya. Makanya di penggunanya di sini ditambahkan desa ya. Nah, desanya dari mana? Desanya ditambahin di sini. Seperti ini, misalnya contohnya saya login sebagai kader ini ya. Ini login. Kemudian passwordnya sama ya, saya bikin. Nah, seperti ini. Ini adalah tampilan untuk kadernya. Dia hanya mengelola desa Samboja saja. Untuk data anak desa yang lain yang tidak tampil. Apa? Karena dia sesuai. Nah, seperti ini. Untuk tambah data anak sama, tinggal ditambah saja. Namun, nah di sini bedanya, desanya dia dikunci sesuai dengan data kader yang sudah di set dia di bagian desa mana, seperti itu. Kemudian misalnya contohnya saya masukkan ya, seperti ini. Kemudian nama lengkapnya misalnya lalu pilih jenis kelamin perempuan, misalnya tanggal lahirnya tanggal sekarang, lalu masukkan nama ibu misalnya Nah, ketika di input data awal, misalnya berat lahirnya, ini contoh penulisannya ya, kalau ada koma pakai titik, misalnya 3,60. Lalu misalnya tinggi badannya misalnya 50. Nah, ini misalnya dirubah, maka nanti status gizinya otomatis dia berubah. Misalnya saya kasih ini, obesitas. Ini resiko lebih rendah, jadi otomatis ya. Catatan apa? Tinggal disimpan. Nah, seperti ini. Ini adalah data anak. Nah, kalau untuk melakukan pemantauan, tinggal diklik di pemantauan gizi. Ini kemudian tambah. Lalu di sini pilih targetnya siapa. Misalnya tadi kan anak ya, tinggal tambah anak. Maka nanti tampil pilihan nama anaknya. Nah, ini tadi yang udah ditambahkan. Tanggal pemantauannya, usia dia otomatis ya, jadi nggak perlu diisi. Nah, tinggal diisi di sini pemantauannya. Misalnya 13, ini misalnya 90. Kemudian di sini ada lingkar kepala, tinggal diisi. Misalnya 50. Misalnya 45. Kemudian untuk gizinya dia udah otomatis sama set skornya, berdasarkan standar WHO. Ini juga sama dihitung otomatis ya. Tinggal catatannya diisi. Contohnya misalnya saya masukkan yang inilah yang cocok.
kemudian nah ini untuk pemantauannya tanggal 23 misalnya, tinggal disimpan. Nah, seperti ini. Maka data yang tadi diisi akan masuk di sini. Dinda Kumala. Nah, seperti ini ya. Lalu untuk intervensi, nah intervensi ini untuk apa? Jadi tinggal ditambah, misalnya ini sama, ini intervensinya apa, ini sudah ada judulnya, cara-cara pengisiannya. Untuk intervensinya tinggal diisi, misalnya pemberian makanan tambahan. Nah, ini desa udah ke log ya, sesuai dengan yang login jadi. Lalu targetnya siapa? Misalnya ibu, berarti nanti pilihannya juga masuk. Nih, kemudian jenis intervensinya apa? Pemberian makanan tambahan, edukasi gizi, ini misalnya pemberian. Lalu statusnya direncanakan, misalnya tanggal sekarang sampai dengan tanggal ini. Jenis kegiatannya apa, misalnya contohnya saya ambil dari sini aja ya. Pemberian makanan dan lain-lain. Kemudian ya, hasil yang diharapkan atau capaian tinggal isi juga. Nah, kalau mau tidak ada catatan tinggal di strip aja ya, karena ini tidak wajib diisi. Misalnya saya isi. Nah, setelah disimpan maka akan masuk di sini yang intervensi. Ini tadi yang anak ya. Kemudian ini Dinda Kumala direncanakan. Nah, untuk pemantauan gizi, ini kan status gizinya lebih ya. Kemudian di data anak juga sama yang Dinda Kumala. Kalau dia di-update, misalnya saya edit atau saya tambah ya. Misalnya Dinda Kumala ini saya edit. Kalau ini nanti status gizi berubah, maka di data anak dia otomatis berubah. Jadi tidak perlu manual, dia sudah sinkron. Misalnya yang ini saya isi 20 lah. Ini maka status gizinya obesitas yang diupdate. Di sini juga nanti berubah, Dinda Kumala obesitas. Jadi ini data awal sama status perhitungan gizinya otomatis. Kemudian di pemantauan dia juga setelah diupdate maka di data anak juga berubah. Nah, kemudian untuk data ibu ya tinggal ditambah aja, misalnya ini di log ya, jadi udah nggak bisa ngetik. Misalnya kemudian tanggal lahir misalnya ini, status kehamilan misalnya hamil trimester 1 misalnya, usianya misalnya 1 minggu, berat badan misalnya 50, tinggi badan misalnya 120. Nah, status gizinya sama, dia otomatis berubah. Misalnya ini saya berat badannya saya 10, maka kurang 20, masih kurang 40 lebih, alamat jalan Indonesia. Catatan kalau tidak ada di strip aja. Kalau sudah ini 140 ya. Nah, kalau sudah dimasukkan tinggal diisi, sama pemantauan gizinya tinggal diisi juga.
juga tadi. Targetnya berarti yang dipilih di sini ibu, kemudian ini dipilih. Lalu tanggal pemantauannya sama berat badannya, ini ya ketentuannya ya. Untuk ibu berat badannya antara 40 sampai 100, misalnya 50, kemudian tingginya misalnya 120. Nah, kemudian lingkar lengannya misalnya 30. Nah, sama status gizinya otomatis, Z-score-nya juga sama otomatis. Ini catatan tinggal diisi aja. Misalnya ini catatannya, simpan. Oh, ini harus sebelum ini simpan. Kalau sudah masuk, kalau mau tambah intervensi tinggal sama tambahinnya, jadi hampir sama dengan yang ini, tinggal pilih targetnya aja ibu hamil seperti itu. Jadi itu alurnya. Ini untuk yang rule kader ya. Jadi untuk rule kader dengan rule puskesmas itu sama, jadi nanti pemeriksaannya boleh di kader atau di misalnya di puskesmas, berarti nanti petugas puskesmas sedang loading. Misalnya contohnya ini puskesmas untuk desa Samboja juga ya. Jadi ini, nah ini desa Samboja juga, misalnya saya login pakai yang ini. Jadi data yang tampil hanya data yang di desa itu tersebut, data yang di desa yang lain ya tidak tampil. Jadi sesuai dengan rule-nya, sama seperti ini ya. Ini datanya, ini profil, kemudian tentang. Nah, misalnya ini data ibu dihapus nih, misalnya yang Firman Kumala nih. Ini kalau dihapus, maka data pemantauan sampai intervensinya juga terhapus. Seperti ini, makanya di sini ada peringatan, dia ada pemantauan gizi, ada satu data nih, ada intervensi ada 0. Kemudian kalau sudah yakin mau dihapus, tinggal ini di checklist, maka dia aktif tombolnya. Kalau ini nggak di checklist, dia nggak aktif. Nah, kalau sudah terhapus, data ibu di sini di pemantauannya juga sama terhapus. Nah, seperti ini. Sama untuk data anak juga. Jadi misalnya yang ini nih yang mau dihapus, nama lengkap yang ini saya tulis asal ini ya. Nih sama, dia ada satu pemantauan, ada 2 intervensi. Di pemantauan juga ada yang ini ya. Ini misalnya saya cari. Nah, ini ada 1, kemudian di intervensi dia ada 2. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau misalnya datanya dihapus, maka data pemantauan gizi sama intervensi juga otomatis terhapus. Tinggal di checklist kemudian hapus data. Nah, jadi kalau di data master data anaknya sudah terhapus, maka di sini juga sama tidak tampil. Dan tidak ada, belum ada data yang ditampilkan. Kenapa? Karena master datanya sudah dihapus. Itu untuk yang rule ini. Kemudian untuk user nanti bisa disuruh daftar sendiri atau ditambah oleh admin. Misalnya mau daftar sendiri nih, daftar sendiri misalnya tinggal buat akun aja, buat akun, kemudian misalnya misalnya ini emailnya saya pakai email yang aktif ya. Kalau yang aktif nanti harus aktivasi sendiri. Misalnya ini emailnya juga emailnya. Nah, nomor HP-nya kalau aktif, ketika daftar dia nanti akan otomatis terkirim ke WA. Nih saya pakai data yang aktif ya. Kemudian daftar.
Kenapa ini loading? Karena dia ngirim notifikasi. Jadi ini adalah tampilan untuk user tamu. Dia masih belum ada data apa-apa, jadi hanya tampilan 0, hanya profil saja. Nanti di adminnya juga sama tampil di sini. Nah, statusnya dia tamu. Nah, ini maksudnya belum diverifikasi. Kalau emailnya aktif, maka tautan akan terkirim seperti demo-demo aplikasi saya yang sebelumnya sudah saya demokan, yang untuk email dan nomor HP aktif ya. Jadi sama. Nah, kalau mau diverifikasi atau mau dikirim pulang sama admin tinggal kirim. Kalau mau diverifikasi tinggal verifikasi seperti ini. Kemudian ini kan masih data tamu nih, misalnya dia mau diupdate nih, mau diupdate sebagai kader, kemudian pilih desanya misalnya Muara Jawa ya kan. Tinggal simpan. Nah, maka nanti di sini dia akan tampil sebagai kader. Nah, tampilnya beda seperti ini. Sudah ada data ya kan, karena memang sudah ada data sebelumnya. Udah, nanti dia tinggal mantau, nambah data anak, data ibu, pemantauan, intervensi dan lain sebagainya. Jadi seperti itu ya, sudah lengkap saya demokan. Kemudian untuk source code-nya ini database-nya sudah saya siapkan, tinggal diimport saja. Nanti data sampelnya kalau mau digunakan tinggal dihapus saja. Ini hanya sampel untuk menampilkan fungsi dari aplikasinya. Lalu untuk pengaturannya cukup nanti diatur di sini ya, nama database, user sama passwordnya. Jadi seperti itu. Ini halaman depannya juga sudah ini ya, sudah dinamis kalau dibuka lewat HP seperti ini. Oke, sekian cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.